petani seluruh Indonesia, tentu dengan berdasarkan data seperti ini yang kita sampaikan ini, kita akan memiliki pedoman untuk jangka kira-kira untuk sampai pertengahan 2023 itu apakah harga bisa stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh petani se-Indonesia, apa kabar? Dalam proses budidaya tentu kita harus memiliki semangat dan keinginan atau keyakinan untuk kita melakukan budidaya. Nah, hari ini kita tidak akan membahas tentang masalah proses budidaya tanaman, baik itu tanaman cabai maupun tanaman yang lainnya. Kali ini kita akan mencoba atau ingin kita bahas masalah imbas dari kenaikan harga BBM. Nah, tentu ini akan menjadi pedoman kita ke depannya atau sampai di tahun 2023. Kira-kira seperti apa harga cabai di 2023? Itu menjadi faktor yang ingin kita ketahui berdasarkan data dan komoditi yang cabai yang sedang ditanam. Nah, sebelum kita bahas tersebut, klik tombol subscribe di bawah sini agar kita terus semangat dalam memberikan edukasi dalam proses pertanian. Imbas dari kenaikan harga BBM ini tentulah menjadi renungan bagi kita semua selaku petani atau selaku pelaku ya, baik itu penyemprotan maupun kendaraan yang ingin diisi bensinnya untuk kita pergi ke lahan, itu menjadi hal yang perlu kita cermati dan perlu kita pedomani. Imbas dari kenaikan harga BBM ini terutama di dalam segi transportasi pangan atau cabai ini tentu akan meningkat untuk biaya operasional atau biaya transportasi. Dan hal itu terimbas pada masyarakat khusus petani. Signifikan naiknya ya, sampai dari harga kalau tidak salah Pertalite dari harga kisaran 7.000 naik ke 10.000. Ini menjadi hal yang sungguh perlu kita pertimbangkan di dalam proses budidaya. Nah, tentu daya beli atau komoditi yang ditanam ini akan mengalami pengurangan luasan. Pengurangan luasan karena kenapa? Atau alat pesemprot yang kita gunakan itu membutuhkan BBM ya. Sedangkan kendaraan yang kita bawa ke lahan itu juga membutuhkan BBM. Itu dari segi situ itu ada penaikan persentasi dari biaya operasional. Nah, dari segi budidaya itu sendiri tentu akan mengurangi alokasi dari biaya yang ingin kita investasikan di tanaman cabai misalnya. Biasanya petani menanam kisaran 1 hektar misalnya, itu akan bergeser menjadi pengurangannya sampai 25%. Karena jikalau biaya, sedangkan kita perhatikan pada saat sekarang ini ya, dari segi biaya operasional atau sarana dan prasarana, itu mengalami peningkatan, baik itu pestisida, insektisida dan fungisida yang kita gunakan, maupun pupuk yang kita beli di toko, itu mengalami peningkatan yang cukup drastis, ditambah dengan imbas dari kenaikan harga BBM ini yang cukup membuat petani berpikir, di mana justru yang membeli BBM tersebut, bahkan petani yang membeli BBM itu adalah jenis Pertamax gitu ya, karena di desa-desa itu, contoh di tempat saya itu ada Pertasop, yang dijual itu adalah Pertamax. Jadi otomatis dia untuk bahan bakar dari alat semprotnya ya jenis Pertamax. Nah, ini yang akan membuat dia meningkatkan biaya operasional sehingga luasan lahan yang biasa ditanam 1 hektar menjadi berkurang sampai 25%. Nah, kira-kira kalau berdasarkan data luasan tanam ini ya seperti itu ya, akan berkurang, pasti imbasnya akan berkurang. Dan di samping itu juga imbasnya juga terhadap masyarakat perkotaan yang membeli cabai gitu, yang membeli cabai, di mana cabai yang dibeli itu akan juga mengalami peningkatan harga. Contoh yang kita lihat
per 1 September berdasarkan data ini, kenaikan cabai ini kemarin sempat mengalami penurunan di bulan 8 atau bulan Agustus, dan di bulan 9 ini awal ini sudah mengalami peningkatan harga, di mana harga encer di tingkat konsumen ya, bisa dikatakan di perkotaan, contoh di Sumatera Barat, berdasarkan data harga pangan di Sumatera Barat itu sampai di harga 90.000. Ini sudah meningkat, naik lagi. Kemarin sempat di harga 50.000, 40.000 ya cabai di harga petani, dan sekarang di harga petani ini sudah harga 80.000 di tingkat petani ini. Tentulah ini menjadi hal yang sangat diinginkan oleh petani seluruhnya, karena standarisasi harga ya, jikalau harga dengan operasional atau biaya yang dikeluarkan yang cukup banyak ya, itu sangat penting harga ini stabil, baik itu di harga kisaran 30 sampai 80.000. Itu sudah mendapatkan untung yang bisa dikatakan untuk bagi petani dan imbang dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Nah, para petani seluruh Indonesia tentu dengan berdasarkan data seperti ini yang kita sampaikan ini, kita akan memiliki pedoman untuk jangka panjang. Misalnya sampai kisaran, ada yang bertanya, kira-kira untuk sampai pertengahan 2023 itu apakah harga bisa stabil? Jawaban dari Lahan Pintar ya, terutama saya sendiri selaku pemerhati pertanian, ini bisa saya katakan akan stabil di harga 30 sampai 80.000. Kenapa? Berdasarkan riwayat dari imbas BBM ini, kita bisa melihat sama-sama. Per tanggal 1 kemarin ini terjadi kenaikan harga cabai, dan harga BBM ini juga naik. Jadi otomatis ini akan saling berkaitan. Nah, kapan kita bisa memprediksi ini harga puncak dari harga cabai? Kalau saya pribadi memprediksi sesuai dengan riwayat dari data-data statistik maupun data online ya, khusus untuk konsumen cabai maupun produsen, ini terjadi pada bulan 2. Nah, bagi para petani yang ingin menanam, silahkan tanam pada bulan kisaran sebenarnya dari bulan kemarin, namun tidak masalah, tanam dah bulan 9 ya, bulan 9 sekarang, tanam bulan 9. Dengan tanam bulan 9 ini kita prediksi kisaran ada lebih kurang 4 bulan lagi sampai 5 untuk sampai ke bulan 2. Nah, bulan 2 inilah yang nanti akan puncak dari harga cabai di tahun 2023, karena riwayat yang tahun 2022, 2021 dan 2019 ini terjadi kenaikan itu biasanya itu di awal tahun ya, awal tahun. Karena mungkin di suatu sisi sarana dan prasarana ini atau operasional produksi dari budidaya ini tidak begitu sangat difokuskan oleh pemerintah maupun dari perusahaan-perusahaan bergerak di bidang pertanian. Nah, prediksi kita di bulan 2 itu akan mencapai di harga mungkin lebih dari 80.000 di tingkat petani, dan di tingkat pengencer mungkin sampai 110 ya, kisaran 110. Jadi harga ini akan kita dapatkan di bulan 2. Nah, kapan prediksi tanamnya? Tanamlah bulan 9 atau bulan 10. Seharusnya bulan 8, 9, 10 kita itu sudah tanam cabai, dan itulah pada saat nanti kita di bulan 2 itu akan kita dapatkan hasilnya. Karena kenapa? Tanpa kita memprediksi hal ini, karena kita mengalami kenaikan BBM begitu besar ya. Jadi otomatis kita harus tanam di bulan ini sehingga kita mendapatkan hasil di bulan 2, dan bulan 3 nanti ikan akan stabil sampai pertengahan tahun 2023. Seperti itulah gambaran kita bagaimana dari Lahan Pintar ini, saya pribadi dalam berdasarkan data dan berdasarkan konsumen, produsen, dan ada data-data dari kawan-kawan yang berada yang melapor ke Lahan Pintar bahwasanya misalnya di Aceh lagi ada peralihan tanam, misalnya di Medan ada lagi fase musim panennya sudah berakhir, dan di Jawa juga fase musim panennya sudah berakhir. Dan inilah kesempatan kita untuk mendapatkan suatu harga yang cukup menggiurkan. Jadi jangan kita ragu-ragu lagi. Untuk para petani ada suatu pesan ya, untuk petani seluruh Indonesia ada pesan untuk kita semua. Tetaplah yakin dengan apa yang kita lakukan, budidaya ya, yakin dan optimis. Insya Allah nanti dengan keyakinan tersebut
akan menimbulkan suatu hasil yang sangat baik terhadap pertanian kita, khususnya tanaman cabai. Kalau tanaman cabai ini sifatnya ialah untuk bagaimana kita bisa memperhatikannya secara terus-menerus, karena proses dari tanaman cabai ini cukup rumit namun dibilang mudah. Nah, seperti itulah gambaran kita. Mudah-mudahan prediksi harga, prediksi tanam ini mampu menjadi pedoman untuk kita di masa-masa yang akan datang dan dalam proses kita melakukan mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.